Seninaturang perpulungan kekelengan Kristus Yesus si jadi bahan khotbah minggu berdoa ibas warisi sendah. Ibuat ibas kitab sada Samuel sada ayat siwah sekubas ayat 10 waluh. I ogekan kami secara tunggal ibas cakap karo bagian dasi tertulis. Ibas sadawari kencakrina ia enggo lahman i rumah Tuhan i Silo kekehana sekel atena cedana maka tangis ia janah ertotoman Tuhan sangasie Imam Eli sangana kundul ibas ingana deherkan pintun erpadan hanaman Tuhan Nina, oh Tuhan si mada kuasa perdiatekan min aku suruh-suruh hendu enda nehenlah kesusahanku, jana ingatlah aku, olah lupakan aku. Adi ibreken duman bangku sekalak anak bilaki, erpadan aku maka kuundeskan iaman banduki dekah geluhna, janah bukna diganpe lah ipangkasna. Hana terus ertotoman Tuhan sedekahna. Jana iperdiateken Eli biberna. Ertoto ia ibas ukurna biberna kemuit tapila ibahana ersora. Maka yakap Imam Eli ia enggo mabuk. Maka nina pengadi perlangkahdu si bagi kalak mabuk ena. Ngadikan minem-minem jenari pejore-jore lah ukurndu. Lang, labo aku mabuk bapa nina ngaloi. Aku lengabo minem bapa. Ceda kalateku janah aku enggo ertoto nungtungken kerina kesusahanku man Tuhan. Ola yakam do aku sekala diberu sila mahuli. Ertoto aku ndai nari bagenda sebab susah kel kuakap. Mulihlah aludame nina Eli. Ibrekan di bata Israel lah man bandu. Kai si ipindondo ngarap aku gelah rusur i ukur kendu si mehuli karena aku nina hana ngaloisa kencabage lawas ia man ia janah lanai Atena cedah sehjenda pengogen guna bahan khotbah alu tema si sehman banta ibas warisi sendah teruslah ertoto man Tuhan. Teruslah berdoa kepada Tuhan. Shalom menjuah-juah, salam sehat man banta krina. Puji Tuhan. Apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan masih semangat. George Muller, seorang rohaniawan yang amat sangat terkenal berkebangsaan Inggris pernah berdoa secara khusus bagi 5 orang temannya yang belum bertobat. Apa yang terjadi? Tahun kelima 1 dari 5 orang bertobat. Oke, puji Tuhan. Tahun ke-10 ditambah lagi 2 orang bertobat. Dan tahun ke-25 ditambah lagi 1 orang bertobat sehingga sudah 4 orang yang bertobat dan tinggal 1 lagi yang belum bertobat. Coba kita tebak atau kita pikirkan berapa tahun lagi kah yang 1 orang itu bertobat? 1 tahun tidak. 2 tahun bukan. 27 tahun kemudian, 27 tahun kemudian, yang 1 orang lagi itu bertobat, bahkan dicatatkan oleh George Muller
sampai akhir hayatnya. Satu orang temannya yang bertobat terakhir kali itu adalah ketika 5 hari setelah hari wafatnya. Banci sih bayangkan. Mungkin tidak banyak orang yang mampu bertahan dalam perjuangan dan penantian akan kuasa doa, bahkan mungkin ulihna kenca kita mati, tapi mulur tetap semangat dan setia, la ngadi-ngadi ertoto, bahkan sampai akhir hayatnya, karena dia percaya kuasa doa luar biasa, amin. Teruslah berdoa. Karena doa adalah nafas kehidupan setiap orang percaya, kami katakan teruslah berdoa sama dengan kami mengatakan teruslah bernafas. Sehingga secara iman kita tidak pernah mati, tapi kita tetap hidup di dalam iman percaya kita kepada Tuhan, karena doa-doa kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus Yesus, Hana yang bahasa Ibrani Hanah artinya elok dan anggun, yang sering juga disebut sebagai seorang perempuan yang sabar dan yang menyenangkan, dan sangat-sangat istimewa di Minggu Rogate, di Minggu berdoa ini kita diperhadapkan akan doa Hana. Doa Hana ini secara teologis sering disebut sebagai sebuah doa yang mampu menghadirkan mukjizat Allah. Dan kita mau doa Hana menjadi doa kita hari ini. Menghadirkan mukjizat Allah. Dan doa Hana yang dituliskan di 1 Samuel 1 ayat 9 sampai 18 yang menjadi bahan khotbah kita hari ini disejajarkan secara teologis dengan Yakobus 5 ayat 16 yang mengatakan bahwa doa orang benar besar kuasanya. Haleluya. Mendatangkan mujizat dan amat sangat besar kuasanya. Kita lihat konteks Hana yang dalam pergumulannya yang sangat-sangat besar dan berat, di mana seorang Hana tidak memiliki anak, sangat-sangat menderita dan tersiksa oleh madunya, Kiduana cakap karona Penina, yang mempunyai banyak anak dan selalu menghinanya. Sebagai seorang yang mandul, adi cakap karona menjilekel rusur saling-saling Penina Hana. Saling-saling ini didengar oleh Hana. Begitu, hei mandul, mandul, gak ada guna. Hei mandul, tidak punya berkat. Perempuan yang dianggap paling hina. Penderitaan Hana ini disebut sebagai sebuah penderitaan yang masuk ke tulang sumsum, yang meliputi daerah ubun-ubun, meliputi segala badan dan sampai ke ujung kaki. Jadi banci si bayangkan bagaimana rasanya penderitaan besar, penderitaan berat yang dialami oleh Ana. Bahkan kalau penafsir mengkalimatkannya begini, dalam tahun-tahun penderitaan yang sampai ke ubun-ubun tadi, seakan-akan Allah ada dalam masa membisu, diam. Tapi yang luar biasa, Hana tidak menyerah dalam kebisuan Tuhan tersebut,
Tapi dia berpaling kepada Tuhan, menekuk lututnya, berdoa pada Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai tempat peraduan atas hati yang amat sangat hancur. Silakan berpaling kepada Tuhan. Mungkin hatimu sedang hancur, tersakiti, lelah. Tekuk lutut hari ini dalam Minggu Rogate. Tuhan adalah satu-satunya tempat peraduan yang sejati. Oke, kita lihat isi doa Hana. Hana memulai kalimat doanya, ini penting juga bagi kita ya. Jadi, oh Tuhan si Mada Kuasa, Nina cakap Karona, tapi aslinya sebenarnya dan Indonesianya Allah semesta alam. Ini adalah sebuah pengakuan akan kemahakuasaan Allah atas seluruh semesta alam, dan ini adalah sebuah pengakuan bahwa tidak ada kuasa yang lain yang melebihi kuasa Allah yang kita sembah. Jadi memulai doa ada pengakuan dulu bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Adila bolit pengakuan, adilo kita tepe, jangan harap ya. Doa kita mendatangkan mujizat. Ada pengakuan percaya akan hal itu. Jenari Hana meneruskan doanya dengan mengatakan, ini sebenarnya sejajar tapi layak Hana puas. Adi sada kalimat sada kata saja itu rikena kainina. Dibatasi Mada Kuasa, perdiatekenlah aku, nehenlah kelsehenku, ingatlah aku, olah lupakan aku. Pernah enggak kita gitu? Maksudnya sama, tapi terkadang sampai 4 kalimat itu keluar. Lah siakap puas. Adis ada kalimat dengar si turiken mandi bahata nuriken isi pusuh telenga siakap lengkap. Ini yang sedang dilakukan Hana dalam doanya. Perhatikan aku, nahan kesusahanku. Oh, lalu lupakan aku, ingat kelaku Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Hana. Ini adalah sebuah ungkapan yang mengandung makna memohon perhatian khusus dari Tuhan. Dan ini adalah sebuah ungkapan meminta belas kasihan Tuhan. Penting, jadi jangan lupa dalam doa kita selalu kita katakan, yang pertama Allah Maha Kuasa, yang kedua kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Karena ngenca, tidak ada kuat dan hebat kita, pangkat dan jabatan kita, tidak ada kini jagonta. Tapi satu-satunya yang kita mohonkan hanya belas kasihan Tuhan. Dan kita lihat seterusnya, Nina Hana breken min man bangku sekalak anak dilaki. Dalam doa Rogate perlu pemindon si spesifik. Yang penting jelaskan maksud Hana, tidak perlu dipertanyakan lagi kan. Breken min man bangku sada anak dilaki. Jelas lah boka kata kena breken bangku sada anak, adi sada anak banci dilaki, banci diberu dengar. Tapi singkat, padat, jelas, spesifik, jelas, tidak bertele-tele. Inilah pelajaran doa yang kita pelajari pada hari ini. Jadi labo perlu ke sikuje panjang lebar. Litka deba kala artoto kainina sikublas kenai pelaku angka nina. Sudah dia kurang-kurang ka ngetek naman kuasa Tuhan. Sangkin panjang dan bertele-telenya mutar kata-kata, lanai yang kana kaisi iblas kene. Ya mungkin Tuhan mengerti bahasa itu. Tapi yang Tuhan tuntutkan ketegasan iman dan ketegasan pemindonta secara spesifik seperti pemindon Hana. Dan ditutup dengan doa Hana, adi brekendu pagi anak dilaki bangku,
Kuendeskan man bandu Tuhan. Ini tujuan doa. Jadi kaikin tujuan tartoto. Hana tujuan dia berdoa untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Penting. Samuel akhirnya ya jadi anak Hana. Samuel adalah salah satu nabi terbesar di bangsa Israel dan Samuel dicatatkan menjadi berkat bagi banyak orang. Apakah tujuan doa kita sudah untuk kepentingan pelayanan, untuk menjadi berkat atas banyak orang? Maka kalimat teologina Nina, berikan yang terbaik kepada Tuhan, jangan hanya meminta yang terbaik saja selalu dari Tuhan. Itu yang dilakukan Hana dalam doanya. Evaluasi coba doa kita, pertotonta. Kita kan selalu minta-minta yang terbaik ya. Berikan ini, kita buat daftarnya. Meminta yang terbaik kepada Tuhan, itu yang sering kita lakukan. Tapi hari ini belajar dari pertoton seorang Hana, kita dituntut untuk bukan meminta yang terbaik kepada Tuhan saja selalu, tapi memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Samuel menjadi anak Tuhan. Gondekah kakel dat, jenari kencadat taruh kena ke kusilo ke rumah pertoton. Kalau kita lihat narasinya, film-film, gambar-gambar ceritanya ya, itatap namata Samuel pas ngendes kencah. Dan mereka berpelukan. Dipakaikannya mantel Samuel yang dia buat dari tenunan tangan ibunya sendiri. Dan itu selalu dipakai oleh Samuel di rumah ibadah. Berikan yang terbaik. Dan tujuan doa kita adalah supaya semakin banyak orang terberkati. Ya, saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus Yesus, Hana terus berdoa. Bibirnya komat kamit, dan kalau kita lihat teks mengatakan sampai-sampai Imam Eli yang duduk di situ menganggap dia adalah seorang wanita yang sedang mabuk. Tapi tuduhan Eli, anggapan yang mengatakan bahwa dia mabuk ditentangnya dengan sabar. Ini penting juga. Kainina. Labo aku mabuk Bapak. Nungtungken kesusahanku aku mandi bata. Maka langsung berubah intonasi suara Imam Eli. Adindai hei diberusi mabuk. Berubah di ayat 17. Mulihlah kamu. Di bata Israel dengkahkan kerina pertoton du bagenina di bata man bandu man banta kerina warisi sendah amin. Mulihlah janah di bata dengkahkan kerina pertoton ta. Ya labo sitah kel berukai hanenda mah bagi gereja tenda lit Hana bru sembiring mah bagi halo Hana. Bru ginting pelit ka. Aku laku tersimpulkan kukel, tapi enda lapar emosi bagelah. Laya mis esmosi, laya mis naik amperna. Dan karena dia dengan kesabaran menyanggah, menjawab seorang imam loh. Awalnya kutuk berubah menjadi berkat. Jadilah perlu emosi-emosi kel. Kutuk berubah jadi berkat. Dai hei diberusi mabuk, intonasinya pun luar biasa. Tapi labu aku mabuk Bapak. Oh mulihlah di bata Israel, dengkahkan pertotondu. Jadi enda sejajar dengan bisa kita bandingkan bagaimana sikap Hana kepada Kiduana ya Penina. Hana tidak pernah sekalipun membalas, mencaci maki atau menjelek-jelekkannya. Tapi dalam situasi tertekan dan penderitaan yang luar biasa, dia menunjukkan sikap sabar dan sikap imannya kepada Tuhan.
Dan inilah yang disebut sebagai keanggunan dan keelokan sesungguhnya bagi seorang perempuan. Adi merawat teman menghina, nuduh sembarangan, labo silakokan bagai, laita murjah, disitulah letak keelokan dan keanggunan kita. Lang uga anggun naras uga cantik napa di murjah lalap. Bukan itu keelokan yang sejati. Karena hana tadi artinya anggun dan elok. Janah adisi kembangkan tentu ya inilah sikap iman orang Kristen ya, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan juga, tapi membalas kejahatan dengan kesabaran, dengan kebaikan. Karena itu adalah hakikat kita sebagai orang Kristen, orang percaya yang tentu berbeda dengan orang-orang lain. Seninaturang perpulungan kekelengan Kristus Yesus terakhir, ketika kita sedang berdoa, kita sedang berkomunikasi dengan Allah kita. Dan ketika kita sedang berdoa itu adalah sebuah peristiwa suci yang sedang kita lakukan, jadi tidak bisa dengan sembarangan, asal-asalan atau sambil-sambilan. Jadi catatan kelbas minggu rogate. Mungkin sudah disingatkan Pak Nus kemarin di doa syafaat ya minggu lalu. Karena pendalaman doa itu adalah sebuah peristiwa suci. Jadi lah perlu kujah-kuje. Jadi jangan kita pertanyakan selalu kenapa doaku, kenapa Tuhan. Mari mengevaluasi diri. Apakah doa yang kita panjatkan kepada Tuhan sudah merupakan sebuah peristiwa suci kita kepada Tuhan? Berapa orang kita sekarang ini dalam doa kita kepada Tuhan sambil-sambil dan asal-asalan? Adi bagailanai bau suci gelarna. Tapi kita samakan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Berikutnya, kuasa doa adalah luar biasa. Sileng adat tuah. Ini kan relevan lompoh ya, kebetulan jadi song leader hari ini. Lola dan yang lain-lain yang sedang memperjuangkan gunandatkan tuah. Endalanai perlu tafsir-tafsir relevan, luar biasa, nyata. Dan kalau kita lihat bagaimana luar biasanya kuasa doa, ketika Hana berdoa 1 tahun kemudian lahirlah Samuel. Dan ketika dia sudah hantarkan ke bait suci di Silo, 1 Samuel 2 ayat 21 mengatakan bahwa Hana kemudian diberi lagi oleh Allah 3 anak laki-laki ditambah dengan 2 anak perempuan, jadi anak Hana 6 orang. Amin, haleluya. Lebih dari pikiran logika dan lebih dari yang dimohon. Dai breken min bangku sada anak laki-laki Tuhan nina. Ada 6 anak Hana akhirnya 1 Samuel 2 ayat 21 mencatatkan hal itu dan mengingatkan hal itu kepada kita. Adi kupindo sada berendu 2 biasa dengar mah bagai. Adi pindo sada bre 6. Siapa yang mampu sedemikian kalau bukan Allah kita yang luar biasa. Yang penting percayalah dan yang penting berdoalah. Dan kalau kita kaitkan kepada Ogen tadi 1 Yohanes, Allah sangat peduli kok dengan penderitaan kita yang dituntutkan kepatuhan kita kepada Tuhan. Allah tidak pernah meninggalkan orang yang berbeban berat, orang yang sedang dalam permohonan doa. Allah sangat-sangat peduli. Si sangana sakit, abebi apinem. Allah peduli. Allah mendengarkan doa yang sungguh-sungguh kita panjatkan ke hadapannya yang kudus. Jadi teruslah berdoa, semangat. Yang dalam masa pemulihan, enda sehteremna yang anggota dalam masa pemulihan. Memang sudah disebutkan tadi beberapa di Momo, tapi di luar Momo sehteremna masa pemulihan.
Ya selain cuaca, ada yang efek vaksin, ya ada yang efek pikiran naik asam lambung. Setrem nasi kurang-kurang sehat, ertoto alu tutus, ertoto yang sakit, yang pemulihan atau yang dalam berbeban berat yang lain, mulihlah di bata, dengkehkan pertotonta. Dan terakhir invokasi mengingatkan bahwa kita jangan hanya berdoa untuk diri kita, tapi bersyafaatlah, berdoalah juga terhadap orang lain. Mungkin kita kadang alpa mendoakan orang lain, tapi di Minggu Rogate, Minggu berdoa ini kita diingatkan berdoa jugalah untuk orang lain. Dan mulai nanti di hari Kamis prapekan doa, kita berdoa selama 10 hari. Memang mulai hari Minggu kita secara runggun, itu sudah diaturkan oleh runggun. Tapi Kamis, Jumat, Sabtu silakan doa secara pribadi. Topik doa tak teluariendra sindaskan man Tuhan, janah idengkahkan ikabulkan Tuhan, apa enggak luar biasa pasar Minggu. Doa secara pribadi, teluari dengan yakin dan percaya, seperti doa Hana yang dikabulkan oleh Tuhan, yang dinyatakan mujizat oleh Tuhan lebih dari yang pada dimintanya, kita aminkan. Sedemikian juga Tuhan mengabulkan doa-doa kita. Terus berdoa, semangat berdoa, setia berdoa, jangan pernah lupa berdoa, karena doa adalah nafas hidup orang percaya. Di bata si masuk-masuk kita kerina. Amin, ras kita toto.